5 ayat 16, bukan surat 15 ya, surat 5 ayat 16. Nah, itu yang kepleset. Al-Maidah 16. Ya. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan isinya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Ya, jadi dengan kitab itu dia mengeluarkan manusia ke jalan keselamatan. Ya, ini disebut dengan subul salam. Ya, jalan keselamatan. Lalu kemudian dengan kitab itu dia keluarkan manusia dari gelap menuju nur, melewati jalan keselamatan tadi. Lalu dari nur inilah baru ditunjukkan jalan yang lurus, siratal mustaqim. Ya, bertemulah dengan Isa, jalan itu. Jalan kembali kepada Bapa. Ingat, yang sampai kepada Bapa hanya yang berasal dari Bapa. Namanya Muhammad. Sifat terpujinya Tuhan. Oke. Baik, sekarang kita lihat istrimu bagaikan kebun. Jadi perhatikan tadi perjalanan ini ya. Ini yang disebut dengan istri-istri ya. Istri-istri. Kita belum bahas dulu sampai ke sana, sampai ke istri keempat ya. Yang diperumpamakan sebagai kebun itu adalah di sini, istri-istri bagaikan kebun. Ya, namanya kebun tempat bercocok tanam. Siapa yang menanam, maka dia yang akan menuai. Oke, kita baca surat kedua ayat 223. Surat kedua ayat 223. Al-Baqarah 223. Ya. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah, dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Ya, kenapa cerita istri-istri ini dikaitkan dengan perjumpaan dengan Tuhan? Oke. Ada iklan. Ada iklan. Baik, saya ulang. Istri-istrimu adalah seperti kebun tempat kamu bercocok tanam. Ya. Tempat bercocok tanam, perhatikan, saya langsung tunjukkan ke skema tadi ya. Di sini ya supaya lebih paham. Ya. Ini yang dibahasakan dengan istri-istrimu ya, yang sekarang ini sudah terhimpun di dalam jasad kita. Oke ya, dalam jasad kita ada jiwa, dalam jiwa ada ruh ya. Pada jasad kita ini ya, sebutlah istri-istrimu itu seperti kebun ya, tempat bercocok tanam. Lalu kemudian ya, datangilah istrimu itu dari arah mana saja yang atau bagaimana saja kamu kehendaki. Nah, disiapkan 99 pintu untuk masuk ke kebun. Ingat itu ya. Disiapkan 99 pintu untuk masuk ke kebun. Ya. Apa itu Asmaul Husna? Ya, walillahi Asmaul Husna. Kalau mau masuk ke kebun itu gunakan Asmaul Husna. Oke? Bisa dipahami? Jadi bukan cara mendatangi istri yang seperti yang diceramahkan selama ini ya, dengan cara bagaimana. Kita lupakan itu, kita lupakan dulu mendatangi istri seperti itu, karena itu tidak berlaku bagi wanita. Ayat yang kita bahas ini ayat yang berlaku bagi semua orang, baik dia berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin perempuan, ya. Semua harus menikah sampai 4, ya.
Apakah dia berjenis kelamin perempuan? Harus menikah sampai 4. Jasadnya itu bermakna wanita, isinya jasad bermakna laki-laki. Begitu sampai ke jiwa, jiwanya itu bermakna wanita, isinya jasad bermakna, isinya jiwa bermakna laki-laki. Begitu keluar sampai ke ruh, ruh itu bermakna wanita, ya, bermakna wanita, isinya ruh bermakna laki-laki. Sedangkan ini laki-laki sejati, ya, tidak ada wanitanya. Maka ketika Allah mengangkat dia sebagai kekasih, maka ini yang berperan sebagai laki-laki dan ini sebagai wanita. Ternyata wanita ini tadi dari awal, dari sini sudah menjadi kekasih bagi aku ini. Siapa itu jasad? Nafsun wahida. Siapa itu jiwa? Nafsun wahida. Siapa itu ruh? Nafsun wahida. Ya, dari awal ini adalah kekasihnya sendiri atau istrinya sendiri. Sehingga dibahasakanlah bahwa cukup satu istri, ya. Kalau cukup satu istri maka itu sama dengan nafsun, sama dengan apa ini? Menikahi seluruhnya, ya. Cukup satu istri adalah nafsun wahida. Dan ini sama dengan nafsun wahida sama dengan ini. Ini sudah jadi budak, ya. Atau budak-budak yang kamu miliki. Nah, demikian pula dengan ini. Kalau dibahasakan bahwa istri-istrimu itu seperti kebun, maka bagi yang berjenis kelamin wanita juga seperti itu, ya. Jasadmu, jiwamu, ruhmu itu seperti kebun, ya. Yang dikasih nama itu yang bermakna laki-laki, itu yang diberi nama. Misalnya Wati, itu laki-laki itu, karena dia tinggal dalam jasad ini. Siapa? Fatima, itu bermakna laki-laki. Yang punya nama itu ini, ya. Yang lainnya itu adalah kebunnya atau bungkusnya atau wanitanya. Oke. Jadi kawan-kawan sekalian, ini berlaku untuk seluruh manusia. Baik berjenis kelamin laki-laki maupun berjenis kelamin wanita, wajib baginya untuk menikah sampai 4. Ya, demikian pula bagi yang berjenis kelamin wanita, ketahuilah bahwa istri-istrimu bahasanya begitu ya, istri-istrimu itu seperti kebun, ya. Ingat wanita, ya, jangan memposisikan dirinya sekarang sebagai kebun, bukan. Posisikan dirimu sebagai laki-laki yang tinggal dalam jasadmu itu, yang dalam jasad wanita itu. Oke, maka istrimu itu seperti kebun. Datangilah dari arah mana yang kamu suka, yang kamu jumpai. Misalkan saja ketika kita sudah memberikan nafkah kepada jasad kita ini, maka kita akan mendapatkan jasad pengganti sini, ya. Jasad pengganti. Ya. Untuk bisa mendatangi jasad pengganti itu, maka masukilah dia dari 99 pintu yang disiapkan. 99 pintu tersebut adalah nama-nama baiknya Allah. Ketika kita melakukan nama-nama baiknya Allah dengan tidak berlaku musyrik, maka kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita tanam di kebun tadi. Oke. Nah, ketika kita berhasil meninggalkan istri pertama, ya, istri pertama harus ditinggalkan untuk bisa masuk ke istri kedua. Istri pertama harus ditinggal. Untuk bisa masuk ke istri ketiga, istri kedua harus ditinggalkan. Ya. Begitu seterusnya, harus lepaskan pakaian kalau bisa, kalau bahasa lainnya, harus lepas bungkus, ya. Harus lepas hijab. Ya, untuk bisa sampai ke sana, makanya dibahasakan bahwa istri-istrimu itu, ya, kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu. Surat 4 ayat 129. 429. An-Nisa. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kamu tidak bisa berlaku adil terhadap istri-istrimu karena mau atau tidak mau ini pasti ditinggalkan, ya. Ini pasti ditinggalkan. Ya. Olehnya itu sebelum ditinggalkan hendaklah kamu berlaku adil, berbuat baik, ya.
Karena kalau tidak berbuat baik ini membuat yang lain itu terkatung-katung, ya. Jangan terlalu cenderung kepada istri, apalagi istri pertama. Istri pertama adalah jasad kita sendiri. Jangan terlalu dicintai itu, ya. Jangan terlalu dibuat bersolek, dibuat terlalu indah dan sebagainya. Karena apa? Karena ini mau dimanfaatkan, ya. Seorang petani, seorang perempuan yang bertani, ya dia harus menggunakan jasadnya ini untuk berkebun atau bertani meskipun ya dia disengat oleh panas matahari. Itulah risiko dari pekerjaannya, tetapi pekerjaannya itu memberi manfaat bagi dia. Karena apa? Karena dengan menggunakan jasadnya ini maka menjadikan dia membuat wadah yang baru, wadah pengganti dari jasadnya ini. Nah, wadah pengganti inilah yang disebut dengan istri yang kedua. Jadi tidak bisa tidak, pasti akan ditinggalkan. Tetapi kalau semuanya ditinggalkan, tinggalkan istri pertama masuk istri kedua, tinggalkan istri kedua masuk istri ketiga, tinggalkan istri ketiga dan masuk ke sana, ke istri keempat, ternyata ini semua adalah satu diri. Ternyata istri-istri itu adalah satu diri, ya. Jadi istri adalah pembungkusnya aku, penghijabnya aku. Oke. Kita masuk perumpamaan tentang kebun, ya. Karena istri diperumpamakan sebagai kebun, ya disiapkan 99 pintu untuk mendatangi kebun. Jadi bukan teknik berhubungan dengan istri itu ya. Bukan, ya. Melainkan ya cara kita memasuki kebun. Kita lihat perumpamaan tentang kebun. Surat 18 ayat 32. Al-Kahf. Ya. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki yang seorang yang kafir. Kami beri 2 buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Ya, jadi perhatikan perumpamaan 2 orang laki-laki yang seorang itu adalah seorang di antara keduanya kafir. Ya, ingat kata kafir. Yang disebutkan itu adalah jasad kita. Namun sebelum kita masuk ke situ, kita buat dulu gambar tentang ya 2 buah kebun anggur yang dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Jadi ada 2 buah kebun, ya katakanlah begini, kebun pertama ya berdampingan ternyata, ya. Kebun kedua, ya, lalu kemudian 2 buah kebun ini dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, ya. Oh, keliling pohon-pohon kurma, enggak tahu kalau di bawah ini. Gitu ya. Dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Lalu kemudian di antara kedua kebun itu dibuatkan ladang. Jadi di antara keduanya, di antara kedua berapitan ini ada ladang di sini. Ya. Ada ladang. Begitulah kira-kira. Saya pikir di tengah apalah agak ke bawah sini. Itu ladangnya. Oke. Ayat 33. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Ya. Kebun ini biar didatangi berkali-kali, diambil, dimakan buahnya, tetap saja kebun itu tetap menghasilkan buah dan buahnya tidak pernah berkurang. Kebun apakah itu? Tanyakanlah kepada istri-istrimu. Istri-istrimu itu perumpamaannya seperti kebun. Ya, inilah fitrah penciptanya manusia, bahwa di sini keluar air, ya, keluar air. Hari ini kita datangi kebun ini, kita makan buahnya. Sebentar, 1 jam berikutnya datangi lagi, buahnya masih juga seperti itu. Ya. Sebentar lagi, 2-3 jam, 4 jam, atau besoknya lagi datangi, masih lagi seperti itu buahnya. Tidak akan berkurang. Silakan datangi terus. Ya. Sesuai kesanggupanmu, wahai para suami. Sampai lumpuh. Sampai lumpuh. Nah, ini adalah proses ini, mendatangi kebun seperti ini menjadikan, ya, perhatikan tadi,
Kalau seperti itu cara mendatangi kebun, maka itu yang menjadikan aku yang tadinya rahasia, ya, bisa menjadi masuk ke dalam jasad, ya. Itu perumpamaan awalnya. Fitrah penciptanya manusia harus melalui jalan seperti itu. Jadi, ya, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, ya. Nah, tadi gambar, karena dia dikelilingi oleh pohon-pohon kurma, ya, ingat pohon kurma, karena dia di wilayah jasad, ya, jasad itu namanya tanah tandus, ya. Tetapi karena setelah didatangi buahnya, ya, buahnya tidak habis-habis, ya, tidak pernah berkurang buahnya, maka dia dikiaskan sebagai surga, ya, sebagai surga. Karena buahnya tidak pernah habis. Nah, pada perumpamaan yang lain ini disebut sebagai kandang domba. Kandang domba. Oke. Kandang domba pada perumpamaan yang lain. Kenapa disebut kandang domba? Karena ya Isa sebagai penggembala mengajak para dombanya untuk masuk ke dalam kandang, ya. Masuk ke dalam kandang. Wahai domba-domba yang sesat, masuklah kamu ke dalam kandang, karena dalam kandang itu ada jalan yang lurus. Bisa dipahami? Akibat dia masuk ke dalam kandang menjadikan Isa terlahir sebagai manusia. Artinya jumlahnya dari 2 menjadi 12 menjadi banyak. Terlahirlah Isa. Menjadilah Isa itu sebagai jasad manusia. Karena domba masuk kandang. Oke. Baik, kita lihat perumpamaan yang lain tentang kebun yang saya bahasakan tadi. Ya, dikelilingi oleh 99 pohon kurma. Ya, jadi saya hapus dulu ini kandangnya, ya. Kandang dombanya saya hapus. Kandang domba saya hapus. Sekarang perjalanan dari banyak menuju satu. Kalau ini kandang domba ini dari satu menjadi banyak. Ya, ingat dulu jumlahmu. Ya, dulu jumlahmu sedikit, sekarang menjadi banyak. Maka janganlah halangi orang-orang dari jalan Allah. Maksudnya, ya jangan dihalangi orang untuk menikah, ya. Nikahkan orang-orang yang mau dinikahkan. Karena ya mereka itulah yang menunjukkan jalan Allah. Oke. Perhatikan kembali tentang perumpamaan kebun. Ulang, surat 18 ayat 32. 32 sampai 33. Sampai 34. Ayat 33 dulu, sampai 33. Dan berikanlah Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan. 2 orang laki-laki, yang seorang yang kafir. Kami beri 2 buah kebun anggur, dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma. Dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Ya. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya, dan tidak berkurang buahnya sedikit pun. Ya. Dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Jadi pada gambar awalnya dia berada di dalam, ya. Saya buat lingkaran, ya. Ya. Ini di dalamnya apa ini tadi? Buah-buah yang kebun anggur, ya. Di dalamnya itu ada kebun anggur. Kebun anggur. Kalau kebun anggur berarti kebun yang subur, ya. Ini ada 2. Ya. Lalu kemudian di luarnya itu pohon-pohon kurma, ya. Pohon-pohon kurma ini, ya, ini adalah tanah tandus, ya. Pohon kurma itu tumbuhnya di tanah tandus. Di dalam itu ada surga. Nanti di antara tanah tandus dan surga itu ada tanah tandus dan surga. Di antara tanah tandus dan tanah subur itu ada mata air, ya, mengalir air di sini. Ada mata air. Oke, ya.
Nah, saya rubah posisinya. Ya, yang di atas itu saya gambar kebun segi 4, ya. Ini yang menghasilkan buah anggur, berarti surga, ya, atau tanah subur. Ya. Kemudian ada di antaranya ladang, ya. Ini ladang, tempat bercocok tanam. Ya, lalu kemudian ada tanah tandus, ya. Tempat tumbuhnya kurma. Tanah tandus, ya. Yang tanah tandus ini disebut dengan jasad, ya. Yang buah anggur tadi itu disebut dengan ruh. Tanah yang menghasilkan buah anggur adalah ruh. Tanah yang menghasilkan kurma adalah tanah tandus atau jasad. Yang tengah-tengahnya ini air, ini yang disebut dengan jiwa. Oke, jiwa. Bisa dipahami? Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke dalam kebun itu. Ya, gunakanlah Asmaul Husna. Kita lihat dulu pembicaraan antara dua laki-laki tadi, ya. Saya ulang ini kebun pertama adalah jasad kita, ya. Lalu di antaranya itu lalu ada ladang, ya. Ada ladang yang menghasilkan air, ya. Ada mata air di ladang itu, dan yang ketiga adalah ya kebun anggur. Ya, kebun anggur tempatnya ruh, ladang tadi tempatnya air adalah jiwa. Ya, kebun yang pertama yang tumbuh kurma adalah jasad. Oke. Ayat 34. Dan dia memiliki kekayaan besar, maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu, dan pengikutku lebih kuat. Ya, hartaku lebih banyak daripada hartamu, kata orang kafir kepada orang yang beriman dalam keadaan berbisik-bisik. Kenapa berbisik-bisik? Karena pembicaraannya terjadi di dalam dirinya sendiri. Paham? Ya, terjadi dalam dirinya sendiri. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ini orang beriman, ya. Ini orang beriman, mukmin. Di sini orang beriman, ya, mukmin, orang beriman, dan ya dia ini orang kafir di sini di jasad. Hartaku lebih banyak daripada hartamu. Ingat bahwa yang memiliki harta yang banyak itu adalah jasad, ya. Yang memiliki harta yang banyak itu adalah ya orang kafir pada jasad, ya. Lalu kemudian ya hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutnya lebih besar, ya. Ini yang mengikuti ini sangat besar, kekuatannya sangat besar karena kekuatan hawa nafsu pada jasad. Oke, ayat 35. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya. Ya, dia memasuki kebunnya dalam keadaan zolim. Ya, dia masuk ke kebunnya dalam keadaan zolim. Ya, orang kafir masuk ke dalam jasad zolim. Ya, ke dalam kebunnya zolim. Lalu dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa. Oh, ternyata dia dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ya. Dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Kebun ini lama-lama akan jadi rusak. Ya. Karena jasad. Oke, ayat 36. Dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang. Dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Ya. Ternyata hari kiamat itu tiba. Ketika dia memasuki kebunnya dalam keadaan zalim. Ya. Ternyata terjadi hari kiamat, terjadi hari kematian. Seandainya dikembalikan kepada Robnya, maka ini akan digantikan dengan
kebun yang lebih baik daripada yang ini sekarang yang terikat oleh ruang dan waktu, ya dia akan diberikan kebun yang tidak terikat oleh ruang dan waktu, yang dia bisa berjalan ke dalamnya di mana saja dia suka. Dia boleh menikmati makanannya kemana saja dia suka. Oke, 37. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Ya. Kenapa engkau kafir kepada Tuhan yang telah menciptakan kamu dari tanah? Jasad itu tercipta dari tanah, lalu kemudian dari setetes mani, dan dia menjadikan seorang laki-laki yang sempurna. Ya. Inilah yang dikiaskan dengan Fir'aun, ya. Fir'aun yang bermakna kekuasaannya sangat besar, kerajaannya sangat besar, ya. Pada wilayah jasad ini dia bermakna laki-laki. Ingat itu ya. Jadi tidak selamanya jasad itu bermakna perempuan. Ingat, tidak selamanya bermakna perempuan. Dia juga bisa bermakna laki-laki ketika dia adalah penguasa jasad. Ya. Nanti pasangannya yang bermakna perempuan, ya, yang dikiaskan sebagai istri Fir'aun yang memelihara Musa. Oke, bisa dipahami ya. Dijadikanlah dia sebagai seorang laki-laki yang sempurna karena tadi telah memasuki kebunnya dalam keadaan zalim. Dia yang masuk ke dalam kebun. Kebunnya yang bermakna perempuan, gitu ya. Dia sendiri bermakna laki-laki. Ayat 38. Tetapi aku percaya bahwa Dialah Allah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Ya, itu kata orang beriman, kata orang mukmin, ya. Dia percaya bahwa dia adalah Allah dan dia tidak mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan. Ketika mengaplikasikan ya takaran dan timbangan, saya hubungkan dengan tadi ya. Ketika mengaplikasikan takaran dan timbangan, dia selalu bertauhid, ya, tiada Tuhan selain Allah. Maka itulah yang akan menjadikan kebunnya itu digantikan dengan kebun yang lebih baik daripada yang ada sekarang. Surat 3 ayat 39. Dan mengapakah ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku Ya, lebih sedikit daripadamu. seharusnya ketika memasuki kebun itu yang diucapkan itu adalah Masya Allah, semua atas kehendaknya Allah. Kemudian tidak ada kekuatan, ya la haula wala quwata illa billah kalau bahasa kita ya. La haula wala quwata illa billah. Artinya ketika kita menyatakan asma-asma Allah tadi, kita meyakini bahwa tidak ada kekuatan sedikit pun, semuanya itu berasal dari Allah. Kalau itu kita lakukan, maka kita akan mendapatkan kebun pengganti, ya, dari kebun yang sekarang yang terikat oleh ruang dan waktu, ya. Diajarkan oleh orang mukmin bahwa cara masuknya itu, cara masuk kebun adalah ya, Masya Allah, la quwata illa billah. Semua terjadi atas kehendaknya Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah, kecuali milik Allah. Gitu ya. Ayat 40. Maka mudah-mudahan Tuanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini. Dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu, sehingga kebunmu itu menjadi tanah yang licin. Jadi dia ya berdoa mudah-mudahan ini mendapatkan kebun pengganti yang lebih baik, ya. Lalu kemudian ya ada ketentuan dari Allah, ada ketentuan dari langit, ya, kepada kebun ini sehingga tadi yang tanah kering, tanah tandus tadi menjadi berair, ya, berair. Kita masuk wilayah jiwa atau wilayah kebun. Mudah-mudahan ada ketentuan dari langit, ya itu mesti firman Allah atau petunjuk dari Allah, ya. Tidak boleh petunjuk dari orang
untuk bisa mendatangi kebun ini harus petunjuk dari langit, dari Allah, ya. Sehingga kebun tadi yang tandus ya bisa mendapatkan air, ya. Bisa mendapatkan air, jadi licin, bahasa di situ sudah hujan, turun hujan, ya. Supaya bisa, ya, karena dibahasakan di atas apa ini, di surga itu ada surga mengalir air di bawahnya, ya. Mengalir sungai di bawahnya, ini di bawah surga, ya. Mengalir sungai-sungai. Oke. Itu kawan-kawan, jadi masih ada yang ingin meraba-raba makna apa yang terkandung dengan kebun yang ada pada istri, itu sama saja, perumpamaannya sama. Hanya saja yang perlu kita lakukan bahwa kalau kebun yang dicerita itu adalah istri kita, ya maka hari kiamat terjadi setelah mengeluarkan zakat. Ya, setelah mengeluarkan zakat, maka akan terjadi kiamat. Kiamat. Ya. Apapun yang diambil dari makna ini, ya tidak ada masalah karena itu adalah penciptaannya, fitrah penciptanya manusia. Tetapi yang lebih penting adalah proses pergerakan kita untuk kembali, ya. Artinya jasad kita sekarang ini yang ada pada diri kita, inilah kebun kita untuk bercocok tanam, ya. Jangan sampai lalai menggunakan jasad kita ini. Ya, disiapkan 99 pintu untuk memasukinya, ya. Asma Allah, nama-nama baiknya Allah. Sama dengan mendatangi istri, ya disiapkan 99 asma Allah. Nah, dalam menyatakan asma Allah jangan sampai musyrik, ya. Ya. Ketika menyatakan asma Allah, ya ucapan kita adalah semua atas kehendak Allah. Masya Allah, la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Ya, itulah yang akan menjadikan kebun ini tergantikan dengan kebun yang lebih baik daripada ini. Ya, dari ketentuannya Allah bahwa untuk bisa masuk dari kebun tandus kepada kebun anggur, ya, dari kebun kurma kepada kebun anggur, kita mesti melewati dulu yang namanya air, ya, yang licin, air dulu. Oke, artinya kalau bahasa yang lain, sebelum kita mendapatkan sholat, ya, sebelum kita tidak akan mampu mendapatkan sholat kalau belum bertemu dengan air. Tapi kalau belum ketemu air, gunakan dulu tanah. Ya, gunakan dulu tanah dengan bahasa tayamum, sapu wajah dan tanganmu. Nah, itu artinya menyapu wajah dan tangan itu adalah yang wajah berkaitan dengan ketauhidan, perbaiki tauhidmu, la quwata illa billah, sedangkan sapu tanganmu artinya gunakanlah tanganmu itu untuk melakukan hal-hal yang baik untuk menyatakan asma Allah. Dalam kondisi kita sedang berjasad ini. Oke. Lumayan panjang materinya. 1 jam